أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalawatu wassalamu ala rasulil karim, sayyidil mursalin, imamil muttaqin, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Jamaah kaum muslimin wal muslimat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergabung dalam grup WA pengajian Kleco Baturan Gria Quran Kleco, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari kedua bulan Ramadan 1442 Hijriah ini, marilah senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik pujian, karena sesungguhnya pujian itu adalah milik Allah semata, dan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa dicurahkan untuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah memberikan keteladanan kita, terutama dalam suasana bulan Ramadan. Ya, beliau menasihatkan kepada kita agar senantiasa mempelajari Al-Quran, yang mana beliau sendiri juga di bulan Ramadan tatkala beliau masih hidup senantiasa murojaah dengan malaikat Jibril alaihissalam. Beliau juga memerintahkan kepada kita di bulan Ramadan untuk menjadi orang yang dermawan. Dan Nabi SAW adalah hamba Allah yang sangat dermawan. Lebih-lebih di bulan Ramadan beliau sangat dermawan, melebihi angin yang berhembus. Dan beliau juga memberikan sunnah kepada kita agar senantiasa bertarawih, menegakkan sholat, dan amalan-amalan yang lainnya yang menjadikan puasa kita bernilai dan berbobot di sisi Allah Ta'ala. Jemaah yang insyaAllah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mudah-mudahan apa yang telah kita amalkan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang insyaAllah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sebagaimana yang tertulis dalam tema kajian kita pada kesempatan yang baik ini adalah saum yang sia-sia. Memang awalnya saya menulis judulnya yaitu puasa yang sia-sia, tetapi saya melihat memang panitia pengen lebih mendekatkan dengan kata yang punya nuansa hadis, punya nuansa Al-Quran, yaitu saum, atau juga boleh yaitu dengan kata siam. Saum dan siam dua-duanya adalah bahasa Arab, bahasa yang sangat dicintai oleh kaum muslimin. Dan kemudian Umar bin Khattab memerintahkan kepada kita agar kita mempelajari bahasa Arab. Naam, jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah Allah kalamkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian siam, yakni di sini adalah siam Ramadan, sebagaimana Allah telah wajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa.
Jamaah yang berbahagia yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sebagaimana telah kita ketahui bahwa ibadah itu ada kalanya dengan melakukan, yang disebut dengan ibadatun bil fi'li, yaitu ibadah yang dilakukan dengan menegakkan atau melakukan, seperti as-shalah yaitu salat, wal hajj ibadah haji, waz zakah dan ibadah zakat, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Yang kedua, ada ibadah yang punya amalan di dalamnya justru untuk meninggalkan, ya, untuk mencegah, ya, kemudian dilarang darinya, yaitu yang disebut dengan ibadatun bitarki, ibadah dengan cara meninggalkan. Apa itu asyam? Ya, maksudnya bahwa di dalam siam itu tajannabal ghibah, hendaknya orang meninggalkan ghibah. Tajannaban namimah, orang meninggalkan namimah, yaitu mengadu domba. Kemudian juga tajannaba as-sabbi, yaitu meninggalkan untuk mencela dan seterusnya. Maka ada ibadah yang ada kalanya dengan mengerjakan, tapi juga ada ibadah yang bentuknya meninggalkan. Jamaah yang berbahagia yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tentu di sini kita sering banget tuh yaitu membahas tentang pembatal-pembatal puasa. Saya yakin insya Allah kita semuanya, adapun pembatal-pembatal yang sifatnya zahir, yang membatalkan puasa secara lahiriah, insya Allah kita bisa meninggalkannya, yaitu untuk menahan makan. Saya rasa kita kuat insya Allah. Menahan untuk tidak minum, saya rasa kita pun juga kuat. Dan kemudian menahan syahwat, lebih konkretnya pertemuan suami istri, ya insya Allah kita pun juga kuat. Akan tetapi jamaah yang berbahagia, adapun yang pembatal-pembatal yang bersifat maknawiyah, ya, walaupun ya nanti ada pembahasan ya apakah ini membatalkan puasa atau tidak gitu, ya, tetapi secara pahala maksudnya, ya secara keutamaan maksudnya akan terhapuskan, yaitu jika hamba-hamba Allah sekalipun dia berpuasa kemudian melakukan amalan-amalan yang akan kita bahas ini. Sehingga sayang sekali begitu kalau dia kemudian sahur, kemudian dia niat puasa, kemudian dia menjaga pembatal-pembatal puasa, kemudian nanti dia sampai di waktu berbuka kalau hanya meninggalkan pembatal yang dohiriyah, sedangkan pengrusak, ya, hakikat dari puasa itu dia lakukan, maka sayang banget jamaah. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rubba shaimin hadduhu min siyamihi alju wal atos. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali hanya rasa lapar dan dahaga. Artinya bahwa dia tidak mendapatkan keutamaan di sisi Allah Ta'ala. Dia tidak mendapatkan keberkahan dan nilai-nilai dari puasa itu, karena dia puasa tapi juga melakukan pelanggaran-pelanggaran yang insya Allah akan kita bahas detail di poin berikutnya insya Allah. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, fasaumu ibadatun qaimah, maka sungguh puasa itu ibadah yang telah tetap, yang telah diperintahkan, yaitu ala tarki, untuk meninggalkan perkara. Maka fafisyami natruku syai'aini, di dalam puasa itu kita meninggalkan dua hal. Yang pertama yaitu tarku ba'dil halal min tulu'il fajri wa hatta ghurubis syams. Yang pertama yaitu kita dengan meninggalkan sebagian dari yang halal, dari dimulai dari munculnya fajar dan kemudian berakhir pada tenggelamnya matahari. Hal-hal apa itu? At-ta'am, yaitu makanan.
asyarab yaitu minuman, wasyahwah dan yaitu syahwat. Maka hal-hal ini yang awalnya diperbolehkan di dalam Islam, akan tetapi dalam kondisi puasa ini maka kita dilarang dari waktu terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Dengan niat apa? Ta'abbudan lillahi wahdah, yaitu dengan niat beribadah kepada Allah semata. Yang kedua jamaah, yaitu meninggalkan perkara yang memang itu sudah dilarang secara mutlak. At-tasdidu wa ta'kidu ala tarki kulla ma huwa haram ay makruh minal fajri ilal maghribi, yaitu dengan sangat dan kuat untuk meninggalkan apa-apa yang telah diharamkan, khususnya ya di waktu terbitnya munculnya fajar dan terbenamnya matahari. Akan tetapi ya nanti di sini tentunya bukan hanya di waktu-waktu itu saja gitu. Lebih-lebih dalam keadaan puasa kita harus menahan diri dari ghibah, kita harus bisa menahan diri dari qauluz zur, ya kita harus bisa menahan diri dari ghadab dan seterusnya. Tentu jamaah bukan berarti kemudian selepas dari waktu puasa ini kemudian kita bebas melakukannya, tidak ya. Artinya bahwa dalam puasa itu dengan meninggalkan yang haram-haram ini juga menjadi latihan supaya di luar puasa nanti kita mampu untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan ini. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesia-siaan itu diantaranya adalah melakukan amalan-amalan berikut ini, atau dia tidak bisa menahan dari amalan-amalan ini. Yang pertama yaitu perkataan dusta yang disebut dengan qauluz zur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan dia mengamalkan perkataan dusta tersebut, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan ya selama puasa itu. Nah, qaulaz zur wal amala bih, kata-kata qauluz zur ini adalah ditafsirkan atau dijelaskan oleh para ulama yaitu kata dusta. Wal amalu bihi tentu di sini adalah kembali ke kata-kata dusta ini. Maka jamaah yang berbahagia yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nah dalam keadaan ini kita berpuasa jamaah, maka hendaknya kita bisa menahan diri kita, lisan kita untuk tidak berkata dusta. Karena sungguh kata dusta ini, kata Nabi SAW, iyyakum wal kadhiba, hindari oleh kalian dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fajur, karena dusta itu akan menyeret pelakunya kepada keburukan. Wa innal fajur yahdi ilan nar, dan sesungguhnya keburukan itu akan menyeret pelakunya ke dalam neraka. Wa innar rajula, dan sungguh seorang laki-laki atau seseorang layak dibu, yang dia sudah biasa berdusta, wa yatahalla bil kadhibi, ya, dan dia sudah menghiasi atau mengotori, membiasakan dirinya dengan kedustaan, hatta yuktaba indallahi kadzaban, sampai dia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Nah, di sini kadang-kadang prakteknya apa Ustadz? Ya, ini kan kadang kita ngelatih tuh anak-anak untuk puasa, ya, ngelatih anak untuk puasa. Terkadang orang tua lupa, ya, dia kemudian berkata dusta dalam rangka untuk menenangkan anaknya, ya. Bu, kok nggak buka-buka bu, gitu misalkan. Ya sabar nak, nanti sabar ya, ditahan aja, nanti bukanya tak belikan es krim misalkan. Ternyata waktu buka nggak dibelikan es krim. Ini juga berdusta, ya.
Walaupun ini tujuannya baik untuk menenangkan anak supaya selesai puasa gitu, tapi ini nggak boleh. Atau juga terjadi pada temennya gitu, nanti buka bersama di rumahku ya gitu. Dia sudah yakin nggak bisa di tempat itu, ya nggak bisa datang, dia bilang ya nanti saya datang gitu. Kemudian habis itu dia tidak mendatangi tempat buka bersama itu. Ya, atau suami istri, ya dia juga melakukan kalimat-kalimat dusta. Ya, wallahu taala alam bisawab. Bisa juga ya kaum muslimin yang sedang berjualan, ya jualan di pasar, ya atau lagi nawarkan kurmanya, ya ini baru metik loh gitu. Padahal sudah 3 tahun yang lalu misalkan dalam paketnya, ya atau dusta-dusta yang lain jamaah, ya maka dilarang dan itu sangat merusak amalan puasa. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kalau poin yang pertama tadi adalah dusta, qauluz zur. Kemudian yang kedua dan ketiga adalah perkataan lau atau sia-sia. Dua perkataan sia-sia. Yang ketiga yaitu perkataan rofas. Nabi SAW bersabda, laisa siyamu minal akli wasyarab, innama siyam minal lagwi warrofas. Fa in sabbaka ahadun aw jahula alaik faltakul inni shaimun inni shaimun. Puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan lagu dan rofas. Apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbuat buruk padamu, maka katakanlah padanya, inni shaimun inni shaimun. Aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka di sini menunjukkan bahwa perkataan sia-sia ini dilarang, khususnya waktu kita puasa. Sia-sia di sini bisa berarti banyak mencela. Sia-sia di sini bisa jadi yaitu ucapan-ucapan yang mubah, tapi cuma menghabiskan waktu. Ya hanya cerita-cerita sinetron begitu, cerita-cerita malam, film-film begitu. Ini menghabiskan waktu jamaah. Gunakan untuk zikrullah, gunakan untuk mengkatamkan Quran, ya gunakan untuk mengkatamkan tarjamah, gunakan untuk banyak menasehati. Kalau enggak, ya mending banyak diam aja. Kul khairan aw liyasmut, berkatalah yang baik atau diam saja. Jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Adapun yang ketiga yaitu rofas. Sebagian ulama mengatakan kata-kata rofas ini mohon maaf ya, ini lebih kepada kalimat porno gitu. Atau juga ini adalah kalimat-kalimat yang digunakan oleh suami istri ya untuk saling merayu di waktu puasa. Kalau udah waktunya nanti setelah buka monggo jamaah. Tapi kalau belum jangan, hati-hati. Ya ngobrol-ngobrol dengan kata-kata ini karena bisa mengurangi pahala puasa. Saya aman kok Ustaz. Saya insya Allah kuat untuk tidak keluar syahwat menggoda istriku. Ya, hati-hati, kita bukan Rasul, kita bukan Nabi gitu. Bisa saja kemudian keinginan itu muncul secara tiba-tiba dan kemudian rusak ibadah kita gara-gara urusan ini. Maka dalam hal ini juga secara fisik nggak usah terlalu dekat-dekat pasangan dulu gitu. Ya harus diatur gitu. Kemudian kalimat-kalimatnya, kalau terpaksa harus tidur siang diatur ya. Jangan sampai ada amalan-amalan yang justru membuat rusak ibadah. Yang ibu-ibu juga begitu, please deh pakaiannya yang sopan ya, walaupun ini di rumah, tapi karena keadaan puasa ya diatur lah ya. Jangan terlalu cantik, jangan terlalu menggoda suami. Wallahu taala a'lam bishawab. Jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian poin yang keempat, ya ini juga masih ada hubungannya dengan perkataan. Ya sekalipun juga bisa diwakili pada poin yang ketiga, tapi para ulama tetap menuliskan di poin keempat ini supaya ada perhatian khusus. Yaitu apa? Yaitu as-sohbu wal godobu. Maka hendaknya seorang hamba ketika berpuasa dia harus bisa menjaga lisannya untuk tidak melakukan as-sohbu wal godobu. Apa itu as-sohbu? As-siyah, ya, soha rojulun.
Yang dimaksud as-sakhbu adalah orang yang suka teriak-teriak gitu ya. Jadi dikondisikan nih ya pada waktu puasa ini, tolong ya dengan kalimat-kalimat yang baik. Mungkin di rumahnya yang biasanya ngambilkan anduk gitu atau nyuruh anaknya ambilkan anduk misalkan gitu, diatur nih kita lagi puasa jamaah, hati-hati ya, bisa mengurangi kebaikan keafdolan puasa kita. Ya, di sisi lain akan mengagetkan mungkin orang-orang yang tadarus di rumah itu. Mungkin ada yang sempat istirahat di waktu itu. Atau dengan as-sahbu ini justru akan menjadikan orang itu cepat lapar karena mengeluarkan tenaga dalam bersuara. Kemudian yang kedua dalam poin yang keempat ini al-ghadabu, yaitu marah. Ya, ya tentu di sini marah yang mungkin juga pakai suara ataupun tidak. Ya, jamaah berbahagia insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka hati-hati jaga lisan kita ini. Kalau mau marah, astagfirullah, saya lagi puasa ya. Harusnya orang kalau biasa marah dalam keadaan puasa, maka dia akan terkurangi marahnya insyaallah. Karena puasa ini bisa mengendalikan diri dari hamba-hamba Allah itu insyaallah. Maka kita berpikir kalau puasa marah kemudian akan merusak amalan-amalan ini. Sehingga suasana puasa ini akan lebih sabar, akan lebih enak dalam keluarga kita. Jamaah insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada poin yang kelima, tarku kulli ma'asi, meninggalkan setiap maksiat. Ya, kalau yang pertama tadi sampai keempat banyak pada hal-hal yang terkait dengan lisan ya. Karena memang ternyata mungkin secara amalan yaitu orang tidak bermaksiat, tidak melakukan kerusakan-kerusakan yang merusak puasa, tapi lupa orang-orang itu kemudian untuk menjaga lisan itu. Maka poin 1 sampai 4 dalam artikel yang saya pelajari banyak lebih membahas tentang lisan. Adapun yang kelima jamaah yaitu perbuatan maksiat yang menyeluruh secara umum. Ya, maka hendaknya di sini orang yang berpuasa dia harus bisa menjaga lisannya, dia bisa menjaga telinganya, dia bisa menjaga penglihatannya, dia bisa menjaga al-jawarih ya, dia menjaga organ tubuhnya semuanya dan dia yakinkan bahwa apa yang dia amalkan karena Allah Ta'ala. Di dalam kitab Lataif Al-Ma'arif disampaikan bahwa seandainya kamu berpuasa maka hendaknya pendengaranmu, penglihatanmu dan lisanmu turut berpuasa dari dusta dan hal-hal haram, serta janganlah kamu menyakiti tetangga. Bersikaplah dengan tenang dan berwibawa di hari puasamu. Janganlah kamu jadikan hari puasamu dan hari tidak berpuasamu sama saja. Jamaah, maka di sini menunjukkan bahwa kalau di bulan Ramadan dan di luar Ramadan kemudian amalan-amalan kita sama, yang membedakan hanya tidak makan dan tidak minum, terus apa keutamaan yang kita ambil, yang kita dapat dalam bulan ini? Jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka tontonan-tontonan harus selektif ya, harus hati-hati begitu. Bacaan-bacaan WA juga dilihat juga. Kalau itu ada grup-grup yang memang bermanfaat silahkan. Kalau grup-grup di situ isinya gibah, isinya menjelek-jelekan, hati-hati ya. Khawatir merusak pikiran kita, merusak hati kita. Dan kadang-kadang orang tuh kalau kebawa pikiran lisannya melu ngomong, melu menghujat ya, ikut kemudian marah-marah dan seterusnya. Jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Yang didengarkan juga begitu dijaga ya, amalan-amalan perbuatan tangannya juga begitu. Waktu nulis yang bagaimana ya, kemudian jangan sampai menyakiti tetangga ya. Jamaah yang bahagia insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala ya. Mentang-mentang puasa waktunya piket nggak mau piket, waktunya nyapu ya di rumah tangga misalkan di tetangga
nggak mau gitu. Apalagi dia nggak mau keluar rumah, ya buang sampah sembarangan. Ya, naudzubillahi min dzalik jamaah. Jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka Imam Ibnu Rajab mengatakan, ahwanus siyam tarkus syarab wa ta'am. Tingkatan puasa yang paling rendah, tingkatan puasa yang paling bawah adalah meninggalkan minum dan makan saja. Jadi astagfirullahaladzim begitu. Kalau puasa ini kita hanya prek dari makan dan minum, kemudian amalan-amalan buruk masih ada dalam diri kita, itu ya berarti puasa kita ini sia-sia. Dan kita ini baru puasa pada tahap bawah, masih rendah jamaah. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu ya, kita berusaha, berharap semaksimal mungkin, ya, berusaha dengan sebaik mungkin bahwa amalan-amalan yang kita lakukan ini benar-benar amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berharap ya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menerima amalan-amalan kita jamaah. Untuk itu perlu juga untuk memotivasi agar kita semangat dalam berpuasa dan meninggalkan hal-hal yang merusaknya. Mengingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kullu amali bani Adam yudha'aful hasanatu asyru amsalha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Qala Allah azza wa jalla illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Setiap amalan kebaikan anak Adam akan dilipat gandakan menjadi 10 hingga 700 kali dari kebaikan yang semisal. Allah Azza wa Jalla berkalam, kecuali puasa, amalan tersebut untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya, karena dia telah meninggalkan syahwat dan makanan demi aku. Hadis riwayat Imam Muslim. Senang banget kan jamaah kalau kita misalkan memberikan sesuatu, ya, kemudian langsung diterima oleh yang kita tuju, ya. Atau pas kita berkunjung ke sebuah rumah, ya, kita langsung ketemu dengan sohibul baitnya, kan seneng banget itu, ya. Dan kita misalkan ya bisa mendapatkan hadiah dari orang yang kita cintai saja, kita senangnya luar biasa. Apalagi kita mendapatkan hadiah langsung dari Rob semesta alam, ya, dari Rob yang telah menciptakan kita, satu-satunya ilah yang berhak diibadahi, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia, yang langsung memberikan pahala, yang langsung memberikan balasan untuk kita. Saya rasa kita akan seneng banget. Ingat itu ketika saya menjadi muridnya penulis buku ayat-ayat cinta Habibur Rahman, ya, hafidhahullah ta'ala, semoga Allah senantiasa menjaganya. Ketika kita beli buku ayat-ayat cinta itu, ya, ketika beliau ngajar Arab pada waktu itu, kita langsung berdatangan untuk mendapatkan tanda tangan dari beliau. Baru tanda tangan saja luar biasa senangnya jamaah. Nah, jamaah insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bagaimana ketika puasa kita ini langsung diberi balasan oleh Allah Ta'ala? Bahagia banget tentunya. Untuk itu jangan kita kecewakan Allah. Jangan sampai kemudian keinginan Allah, ya, untuk memberikan pahala kita secara langsung terhalang dengan amalan-amalan yang merusaknya, baik itu ucapan atau perbuatan. Yakinkan bahwa kita dalam puasa ini dilihat oleh Allah Ta'ala. Itulah derajat ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Dalam ibadah ini diantaranya adalah puasa, seolah-olah kita bisa melihat Allah, bahwa Allah sedang mengawasi kita. Yang pertama tentunya kita melihat Allah, bahwa puasa kita ini, ya, kita mintakan yaitu balasan langsung dari Allah Ta'ala. Kalau perasaan kita bisa melihat Allah itu kesulitan, yakin Allah mengawasi puasa kita. Allah memperhatikan terus gerak-gerik kita, sehingga ketika sempat juga jamaah, mohon maaf ya, saya sedang mau WA ke teman saya begitu terkait ada seseorang yang mungkin akhlaknya kurang baik begitu. Hampir itu saya
kopi dari WA saya, mau tak kirimkan ke teman saya. Tapi saya ingat, ya Allah, saya puasa ini ya. Jadi akhirnya saya nggak jadi sampaikan WA tentang orang tersebut karena khawatir merusak ibadah saya dan ibadah teman saya. Mungkin ini jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.